Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotul Jannah, NIM D 2019-5031. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan individu pada masa usia lanjut. Poin pertama, pengertian usia lanjut. Usia lanjut adalah periode penutupan dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu periode di mana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh dengan manfaat. Seseorang yang sudah beranjak jauh dari periode hidupnya yang terdahulu, ia sering melihat masa lalunya dengan penuh penyesalan dan cenderung ingin hidup di masa sekarang. Usia 60 biasanya dipandang sebagai garis pemisah antara usia madya dan usia lanjut. Orang sering menyadari bahwa usia kronologis merupakan kriteria kurang baik dalam menandai permulaan usia lanjut, karena terdapat perbedaan tertentu di antara individu. Poin kedua adalah ciri-ciri usia lanjut. Setiap periode dalam rentang kehidupan seseorang, usia lanjut ditandai dengan perubahan fisik dan psikologis tertentu. Efek-efek tersebut berupa penyesuaian diri baik atau buruk. Akan tetapi, ciri-ciri usia lanjut cenderung menuju dan membawa penyesuaian diri yang buruk daripada yang baik, dan kepada kesengsaraan daripada kebahagiaan. Itulah sebabnya mengapa usia lanjut lebih ditakuti daripada usia madya dalam kebudayaan Amerika. Poin ketiga adalah perubahan fisik pada usia lanjut. Pada umumnya, perubahan fisik pada usia lanjut meliputi perubahan dari tingkat sel ke semua sistem organ tubuh, di antaranya sistem pernafasan, pendengaran, penglihatan, pengaturan tubuh, kardiovaskuler, genitourinaria, endokrin, dan lain sebagainya. Poin keempat adalah perubahan kemampuan motorik pada usia lanjut. Orang berusia lanjut pada umumnya menyadari bahwa mereka berubah lebih lambat dan koordinasi gerakannya kurang begitu baik dibanding masa mudanya. Perubahan dalam kemampuan motorik ini disebabkan oleh pengaruh fisik dan psikologis. Pada saat seluruh kemampuan motorik menurun sampai pada batas tertentu, beberapa orang mengalami proses penurunan yang lebih cepat dibanding lainnya. Perubahan kemampuan motorik yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap penyesuaian pribadi dan sosial diantaranya adalah dalam hal kekuatan, kecepatan, belajar keterampilan baru, dan kelakuan. Poin kelima adalah perubahan kemampuan mental pada usia lanjut. Hasil studi psikolog telah memperkuat kepercayaan yang populer dalam masyarakat bahwa dengan kecenderungan tentang menurunnya beberapa hal, secara otomatis akan timbul kemunduran kemampuan mental. Dalam hal ini, terdapat bukti nyata dan kepercayaan yang populer bahwa perubahan dalam kemampuan mental tersebut tidak hanya dipertanyakan oleh para ilmuwan saja, tetapi perhatian ilmiah secara langsung meningkatkan teknik metode yang digunakan untuk mengukur apa yang dinamakan kemunduran mental yang menurut dugaan terjadi pada awal usia lanjut. Penelitian tersebut juga mencoba untuk mencari perbedaan perubahan mental bagi setiap individu yang secara kronologis mempunyai persamaan usia tetapi mempunyai perbedaan intelektual. Poin keenam adalah perubahan minat pada usia lanjut. Seperti perubahan fisik, mental, dan gaya hidup pada orang-orang berusia lanjut, juga terjadi perubahan minat dan keinginan yang tidak dapat dihindari. Terdapat hubungan yang erat antara jumlah keinginan dan minat orang pada seluruh tingkat usia dan keberhasilan penyesuaian mereka. Sebaliknya, hal ini menentukan kebahagiaan atau ketidakbahagiaan yang akan dipilih. Salah satunya adalah minat pribadi. Minat atau ketertarikan pribadi pada usia lanjut antara lain meliputi minat terhadap diri sendiri,
minat terhadap penampilan, minat pada pakaian, dan minat pada uang. Dan ada beberapa minat lagi seperti minat untuk rekreasi, minat sosial, minat terhadap keagamaan, dan minat untuk mati. Poin ketujuh adalah perkembangan kognitif pada masa usia lanjut. Pada umumnya, orang percaya bahwa proses kognitif belajar, memori, dan intelijensi mengalami kemerosotan bersamaan dengan terus bertambahnya usia. Jadi, kemerosotan fungsi kognitif pada masa tua pada umumnya memang merupakan suatu yang tidak dapat dielakkan karena disebabkan oleh berbagai faktor seperti penyakit kekacauan otak atau karena kecemasan dan depresi. Akan tetapi, hal ini bukan berarti bahwa keterampilan kognitif tidak bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Kunci untuk memelihara adalah rangsangan intelektual. Oleh karena itu, orang tua sebenarnya membutuhkan satu lingkungan perangsang dalam rangka mengasah dan memelihara keterampilan-keterampilan kognitif mereka serta mengantisipasi terjadinya kepikunan. Dan poin yang terakhir adalah perkembangan psikososial pada usia lanjut. Selama masa dewasa, dunia sosial dan personal dari individu menjadi lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan masa sebelumnya. Menurut Erikson, perkembangan psikososial pada masa usia lanjut ditandai dengan 3 gejala penting, yaitu keintiman, generatif, dan integritas. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.